Baik, selamat siang teman-teman PMI Kebun Podcast, hadir lagi. Bosan sih jangan mulu, tapi semoga tidak bosan dengan bintang tamu yang selalu aku hadirkan di setiap kali podcast kali ini. Dan tentunya event di PMI Kabupaten Kebumen akan ada sesuatu event yang mencakup cukup besar untuk melibatkan anggota-anggota PMR yang ada di seluruh Kabupaten Kebumen. Kita akan hadirkan bintang tamu siang hari ini. Kita akan berbincang eventnya apa sih, apa yang bisa diikuti oleh teman-teman PMR. Kita sambut Pak Dian. Halo Pak Dian. Halo Mbak Vivi. Aduh, tambah seger Pak. Seger ya, alhamdulillah. Tambah sehat. Asik. Kesibukan ngapain Pak belakangan? Sementara Masih. saya saat ini sedang cooling down, Mbak. Jadi cooling down itu mungkin mengurangi beberapa kegiatan biar Ya. menata hati dan fisik dulu. Mau kemana Pak untuk menata Nggak hati? kemana-mana. Jadi rasakan nikmatnya berkurang beban pekerjaan yang ya rutinitas itu sebuah kenikmatan. Jadi itu disyukuri. Kukira anak muda doang yang nata hati Pak. Ternyata bapak-bapak juga Betul. perlu nata hati Kak. Iya, betul. Ya, even nih Pak Dian mendengar celetukan atau kita spill nih bahwa di PMI Kabupaten Kebumen tentunya melibatkan dengan semua anggota TSR maupun forum pembina akan mengadakan event besar yakni Olimpiade PMR. Bahasanya Olimpiade Pak. Betul. Jadi kayak besar banget ini gitu. Iya, Pak. Ini event apa Pak gitu? Tahunkah ini baru diadakan atau sebelumnya udah pernah rutinan atau bagaimana nih Olimpiade gitu? Ya, terima kasih Mbak Pipit. Jadi mungkin ada sejarahnya nih Mbak Pipit. Oke. Bahwa Olimpiade itu pada awalnya adalah kami dari forum pembina melihat selama ini adalah peningkatan kapasitas itu lebih banyak ke siswanya, lomba-lomba khususnya ya, di PMI Kabupaten Kebumen. Nah, kami dari forum pembina berupaya bagaimana meningkatkan kapasitas pembina selain adanya orientasi, selain adanya pelatihan, kita juga mencoba menilai ya, dalam petik mengevaluasi bagaimana kemampuan pembina dalam memfasilitasi pembelajaran di unit PMR-nya masing-masing. Nah, salah satunya kami punya ide, kenapa kita nggak mengadakan kegiatan yang sifatnya melibatkan pembina untuk ikut kompetisi. Nah, akhirnya kami cetuskan namanya Olimpiade. Saat itu pembina 2, siswa 2. Pertama kali itu di SMP Negeri 3 Kebumen tahun 2017 itu adalah Olimpiade pertama yang kita lakukan. Saat itu pembina juga mengerjakan soal-soal sendirian. Kita pisah dengan peserta didik. Nah, terus nanti pembina satunya mengikuti siswa untuk lomba yang lainnya. Nah, jadi tidak semata-mata Olimpiade ini hanya untuk siswa awalnya ya. Tetapi kenyataannya di tengah jalan kami menyadari bahwa tidak semua pembina adalah guru di situ. Jadi ada mungkin TSR yang ditempatkan di unit PMR di situ. Nah, akhirnya kami melibatkan lebih banyak siswanya untuk ikut lomba tersebut. Nah, itu juga ada cerita lucu lagi nih. Kenapa ada lomba Olimpiade? Dulu di Kebumen itu secara tiap tahun berganti, Mbak. Ada yang namanya invitasi, ada namanya Henry Dunan Cup, ada yang namanya Jumbara. Itu setiap tahun bergilir. Setiap tahun namanya beda-beda. Dan gitu. itu yang menghandle adalah dari teman-teman TSR, ya TSR KSR saat itu. Nah, terakhir ada pembina yang WA saya, telepon malah kalau nggak salah malam-malam, bilang, Pak, anak saya nangis semua. Ya kenapa Bu? Iya, nggak dapat juara satupun. Kita malu sama sekolah, kita malu sama organisasi sekolah yang lain. Kita sudah dikasih biaya, kita sudah berusaha latihan hampir 1 bulan, tidak dapat juara sama sekali. Nah, dari situ saya langsung spontan, yaudah Mbak, kita besok adakan Olimpiade aja, atau lomba yang khusus untuk pembina sama untuk siswa, tapi semua dapat trofi. Nah, kenapa saya jawab seperti itu? Tahun 2016 alhamdulillah saya mendapat kesempatan mendampingi Jawa Tengah ketika di Pangkep, Sulawesi Selatan untuk Jumbara Nasional. Jumbara Nasional ini adalah evaluasi. Jadi di sini itu semua dapat peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Nah, walaupun peringkat
tiganya ada 20 provinsi mungkin, nah. Tapi kan tetap peringkat Tetap 3 ada dapat dapat peringkatnya gitu. penghargaan. Meskipun di 27 terakhir. Betul, nggih. Karena di siklus pembinaan salah satunya adalah pengakuan penghargaan. Oh, ya. Pengakuan paling rendah adalah ucapan terima kasih, ya. Iya. Penghargaan yang Iya. inti adalah bisa sertifikat keterampilan, sertifikat kemampuan dari peserta itu. Nah, dari situlah kita mengolah Olimpiade ini, Mbak. Oh, Itu jadi ceritanya. ya, replikasi pengalaman Pak Dian di Jumnas diaplikasikan untuk di event ini Betul, gitu. nggih. Dengan sebelum latar belakangnya adanya beban mental nih dari Sekolah guru ini masing-masing. sekolah ini gitu. Betul, Oh, nggih. iya iya iya. Iya. Jadi itu yang memelatar belakangi adanya Olimpiade, Pak. Salah satunya itu, nggih. Salah duanya Salah duanya itu tadi, salah satunya itu, salah duanya tadi adalah peningkatan kapasitas dari pembina maupun siswa. Karena di situ kan ada proses kita monitoring dan evaluasi dalam siklus pembinaannya. Nah, salah satunya adalah evaluasi itu adalah dalam bentuk kompetisi seperti itu. Tapi kompetisi ini diharapkan jangan kompetisi yang membuat peserta stres, tapi bagaimana siswa bisa ceria. Bagaimana jejaring komunikasi antar masing-masing sekolah itu bisa terwujud. Itu tujuan salah satu dari Olimpiade. Nggih. Seperti itu. Jadi ada persamaan persepsi. Oh, ternyata materi gerakan ini sampai sini untuk madya, tidak mendalam ke HPI. Mungkin yang mula PP-nya itu tidak sampai pingsan, mungkin semacam itu gitu. Jadi ada persamaan persepsi. Kadang kita mendengar, mohon maaf, ada unit PMR yang sudah latihan water rescue. Nah, itu kan kalau secara kurikulum itu tidak ada. Belum ada ya. Kalaupun cuma pelatihan sifatnya hanya menambah pengetahuan atau keterampilan sih tidak masalah ya. Tapi kalau itu nanti ditiru oleh semua unit kan kasihan unit yang belum siap. Mungkin itu, Mbak. Oh, nggak ada salah tiganya, Pak, hanya salah. Nah, itu. Beberapa hal itu yang menjadi pertimbangan akan dilaksananya Olimpiade di tahun ini. Berarti setiap tahun ini, Pak? Ya, alhamdulillah kita dari 2017 pertama di SMP 3, terus 2018 itu kita ada Jumbarang ya, kalau Jumbar Kabupaten juga kita masukkan materi-materi di situ juga, tapi bukan namanya Olimpiade. Yang ketiga itu di SMK 1, yang keempat itu kita online. Jadi Kebumen itu pertama kali lomba online untuk Olimpiade di saat COVID, Mbak. Karena COVID. Nah, itu juga kita perlu komunikasi yang intens dengan para pembina, sistemnya seperti apa, dan itu alhamdulillah mendapat apresiasi dari PMI Jawa Tengah gitu. Beberapa staf pengurus itu menyampaikan bahwa ini merupakan terobosan di masa pandemi. Selain saat itu juga ada diklat PMR di masa pandemi dengan online seperti itu. Challenge juga ya. Iya, terus berikutnya kita di SMK 2 tahun kemarin dan tahun 2002, terus tahun 2003 kita ada Jumbara, kita tidak ada, terus di tahun ini insya Allah besok tanggal 5. Nah, kapan nih Pak bocor-bocor spill dong tanggalnya nih, mau dilaksanakan kapan dan di mana? Tanggal 5 Mei nanti pelaksanaannya di SMA Negeri 2 Kebumen. Wah, sebagai tempatnya. SMA Negeri 2 Kebumen. Mantap. Tuan rumahnya nih SMA. Tuan rumah, ya, tuan rumahnya. Tanggal 5 berarti hari Minggu. Hari Minggu. Ya, kita pergunakan hari yang bisa full nggih, karena kalau hari Sabtu kan SMA SD SMP SD masih sekolah gitu. Jadi kita bisa mengambil hari Minggu yang mungkin juga ruangan di SMA 2 juga bisa kita gunakan free gitu ya. Betul. Nah, besok di tanggal 5 Mei, Pak. Ini acara bisa diikuti oleh teman-teman siapa aja? PMR-nya semua unit kah atau hanya PMR tertentu gitu? Siapa aja ini, Pak? Ya, baik. Jadi kalau dari unsurnya semua ikut, Mbak. Oh, jadi pengurus juga ikut. Dari proses mengawal proposal itu pengurus juga ikut, Besok juga pengurus jadi SC-nya gitu. Itu. Terus nanti kami panitia dari forum pembina, nanti kami dibantu oleh teman-teman dari TSR untuk evaluatornya, juga nanti kita dibantu oleh KSR untuk proses pelaksanaannya. Dalam penjurian juga, dan juga kita dibantu oleh Forpis serta dari PMR SMA 2 nanti kita minta bantuannya untuk membantu di kepanitiaan ini. Jadi semua unsur ikut. Jadi semua ini karena ini kegiatannya PMI bukan hanya kegiatannya forum pembina seperti itu. Tanpa pengecualian satu unsur ya, Pak. Betul. Semua Terus untuk pesertanya ini, Pak. Baik, peserta sementara kita mula
Ya. Madya, dan dari Wira. Oh, 3 unit tetap diikutkan nih, Mula Madya Wira. 3 tingkat, bukan 3 Iya, unit. Iya, 3 tingkat ya. 3 tingkat. Ya, teliti sih kalau sama Iya. Bapak Pembina. 3 Yang tingkat diikutkan. Mula sementara ini ada 5 unit nggih. Oh, Ada 5 5 unit. Terus yang Madya yang mendaftar ke kami ada sekitar 30. Sedangkan yang Wiranya ada 12 unit yang mendaftar. Dan mungkin ini agak turun, Mbak, dibanding yang di SMK 2 itu Madya itu sampai 40 itu. Tapi kami menyadari mungkin karena sekarang ada begitu ketatnya penggunaan anggaran dana BOS, itu juga berpengaruh ke situ. Jadi itu tantangannya di situ. Tantangannya di situ gitu. Ya. Insya Allah kalau dari segi biaya sih semua kembali ke peserta. Oh, ditanggung oleh peserta masing-masing. Jadi dengan biaya kemarin 400.000 Ya. itu semua kembali ke peserta. Dalam bentuk makan, bentuk, terus ya. minum, sertifikat, nanti dapat ID card dan seterusnya, itu kembali ke siswa. Dan terima kasih dari PMI sudah membantu pendanaan untuk kami panitia khususnya. Sudah sewajarnya Pak, Ya. sudah sepantasnya Pak. Terima kasih. Ya, berarti ada biaya 400.000 di pendaftaran, Ya. tapi akan kembali ke peserta dalam Ya. bentuk fasilitas. Gitu ya. Nggih. Dan trofi tadi tambahnya. Oh ya, karena semuanya pasti dapat. Trofi peringkat, tapi biar tidak ada beban mental lagi di Betul, semua pembina. Oh, oke. Jadi melibatkan semua tingkatan, tadi ada 5 ya Pak. Nggih. Kira-kira materi atau kegiatannya apa aja sih yang ada di Olimpiade ini Pak? Baik, untuk materinya nanti jadi kita ada 5 jenis ya. 5 jenis untuk yang kita istilahnya kompetisikan. Nanti yang mula itu fungsinya adalah sebagai peer model. Peer model itu adalah bagaimana anggota PMR Mula ini menjadi contoh bagaimana budaya hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, kita akan materi pertama yang ada di setiap tingkat adalah wahana. Wahana itu soal pilihan ganda, tapi besok kita mengerjakannya secara online. Jadi begitu selesai langsung keluar nilainya. Itu wahana. Digital ya Pak? Digital gitu. Mau tidak mau kita harus seperti itu untuk biar cepat proses untuk penilaian maupun pemeringkatannya. Terus yang kedua itu Mula kan masih SDMI ya. Mereka akan menggambar, itu kan biasanya ada lomba-lomba menggambar gitu ya. Kenapa kita tidak lakukan? Jadi ada yang kedua adalah melukis poster manual dan menggunakan perangkat. Iya, jadi yang satu manual, yang satunya menggunakan media digital, menggunakan HP. Oh, ada 2 nih. Ada 2, satunya manual, lukis manual, satunya menggunakan desain digital, manual, poster. Gambar itu poster. Melukis biasa. Nah, itu temanya sudah kita sampaikan. Boleh bocor nggak ini Pak? Temanya contohnya cegah perundungan, terus cuci tangan pakai sabun, terus sekolahku sehat. Itu kan mereka sebagai peer model tadi. Jadi dan dari panitia sudah menentukan tema? Sudah menentukan. Cuma nanti mereka akan mengundi di hari hanya. Ini bukan pilihan. Bukan pilihan, diundi, tapi diundi. Gitu. Oke. Nah, supaya kita sampaikan kenapa? Supaya mereka berlatih dulu. Oke. Jadi ada 4 tema, mereka akan berlatih dulu. Sudah punya gambaran. Nah, besok ketika sudah di sini kan mereka sudah punya gambaran. Oh, saya dapat ini, sekolahku sehat. Berarti saya gambarnya yang itu. Jadi kalau dulu kita kasih gambar. Tinggal mereka menduplikasi. Gambar kecil duplikasi ke kertas A4 saat itu. Nah, tapi kurang ininya ya Pak? Tapi kurang tantangan ya. Kurang nantang sih ya. Cuman diplak apa-apa tuh bahasa Jawanya ya. Itu. Nah, terus yang terakhir adalah untuk Mula adalah pertolongan pertama. Oh, ada PP juga Pak? PP-nya. Nah, ini juga mungkin di unit-unit Mula masih termasuk hal baru ya, karena secara resmi unit PMR Mula itu yang terdaftar saya juga belum paham. Belum begitu banyak sih. Di Mbak Afifah kurang dari 15 kelihatannya itu yang sudah mendaftarkan gitu. Nah, cuma di sini pembina uniknya di sini. Pembina ikut lomba PP sebagai narator. Jadi nanti ambil soal terus didiskusikan dengan siswanya, nanti dapatnya materi apa? Umpamanya mungkin luka gitu ya. Nah, pembina sebagai narator, terus yang penolongnya 1 orang, yang jadi korban 1 orang, seperti itu. Jadi ada ini ya,
kerjasama Iya, dengan pembina. kerjasama, nggih. Demikian juga untuk yang wira, nah juga sama seperti itu. Satu narator pembina, terus satu penolong, dan satunya adalah korban. Itu untuk wira, tapi madya nggak ada. PP-nya. Madya tanpa PP Nah, berarti ya. madya ini ada beda lagi, Mbak. Yang madya sama adalah wahana. Wahana sama. Wahananya Terus yang beda adalah peraya, pendidikan remaja sebaya. Oh, singkatan. Iya, Peraya, aku pikir dulu peraya. Pak, peraya apa ya? Atau mungkin kalau bukunya namanya PRS, pendidikan remaja. Oh, iya, Tapi kalau iya. prosesnya namanya peraya. Peraya. Nah, ini saat ini memang kita butuhkan, Mbak, nggih. Kita sadari, mohon maaf dengan adanya teknologi, nggih, anak dengan mudahnya bisa mengakses itu kan banyak hal negatif. Nah, inilah peran sebagai anak PMR, bagaimana dia mengedukasi teman-temannya. Temanya ada 15, Mbak. 15 tema mengacu kepada buku PRS tadi. Dari norma sosial, perilaku beresiko, sampai perundungan, sampai kehamilan dini dan aborsi itu masuk nanti di tema Di itu. madya, Pak. Di madya. Itu Tapi sudah masuk. memang melihat melihat kejadian-kejadian ini sekarang juga Betul. marak juga, ya. Jadi terus nanti juga ada pergaulan bebas, nggih, terus rokok, terus nafsa, seperti itu. Jadi ada 15 poin. Oke, 15 poin itu ya kita tidak jauh dari panduan kita, yaitu buku PRS-nya. Nah, itu nanti yang tampil 2 orang. Kalau wahana 2 orang. Nah, nanti yang ini baru, Mbak, adalah kesiapsiagaan bencana ini. Ini hal baru. Belum pernah, Pak? Belum pernah sama sekali. Ketika kita ditawari ini, saya juga tanya teman-teman di kabupaten lain. Pernah nggak ngadakan ini? Belum. Pernah nggak ini? Belum. Gitu. Pernah kabupaten lain. Hanya cuma akhirnya kita konsultasi dengan Mas Jamal dan yang di PMI Kebumen. Akhirnya kita buat juknisnya. Sebenarnya inti dari kesiapsiagaan ini bagaimana sih sekolah bisa menganalisis mandiri tentang kesiapsiagaan sekolah itu ketika ada bencana. Nanti ada 9 poin yang utama. Nanti bisa dilihat kurvanya, grafiknya juga seperti apa. Nah, nanti dari situ kita tahu, oh ternyata sekolah A ini sudah siap. Oh, sekolah A ini ternyata dekat dengan banyak kerentanannya. Entah itu sungai, entah itu mungkin ada bukit di sekitarnya, atau mungkin dekat pasar atau dekat jalan raya. Kita akan tahu ternyata sekolah ini rentan dengan banyak hal. Nah, itu sebenarnya itu yang ingin kita sampaikan. Jadi ketika ada Permendikbudnya, itu kan ada SPLP dilaksanakan tahun 33 nomor tahun 2019 itu secara tidak langsung dengan lomba ini unit PMR ini akan akan menyelesaikan lagi. Kita cuma kasih panduannya saja. Jadi ini loh daftar listnya yang silakan diisi oleh sekolah supaya nanti tampil, oh ternyata grafik pembinaan PMR-nya sudah baik. Ada kebijakan sekolahnya, lokasinya sekolah aman, terus nanti siswa akan tahu, oh ternyata ruangan ini berwarna kuning. Kuning itu maksudnya apa? Jadi dengan resiko sedang. Kalau yang merah ketika bencana terjadi resiko yang tinggi. Terus ada yang hijau resiko rendah. Itu yang akan kita sampaikan ke sekolah. Ya. Jadi secara tidak langsung sekolah itu mau tidak mau sudah menjalankan satuan pendidikan aman bencana. Gitu. Apalagi kemarin ya Jumat. Betul. Sekolah-sekolah kan dihimbau untuk melaksanakan untuk simulasi mandiri dalam rangka mandiri. Betul. Dan saya lihat di grup forum juga banyak yang sudah mengupload. Betul, Pak. Ini simpatik dan empatik pembina. Betul. Mungkin itu lomba-lombanya, jadi ada 5 jenis yang kita. Jadi kebencanaan itu berarti teman-teman Wira ini mengerjakan soal, membuat atau gimana, Pak? Jadi nanti prosesnya bencana itu yang madya dan Wira. Yang madya itu adalah membuat infografis. Infografis nanti umpamanya nanti ada dena sekolah. Dena sekolah itu akan dikasih warna. Warna itu nanti termasuk menentukan juga bahaya yang kemungkinan paling besar terjadi apa di sekolah itu. Umpamanya gempa, karena tiap wilayah pasti akan beda. Mungkin yang daerah pegunungan adalah tanah longsor karena sekolahnya dekat dengan bukit. Mungkin yang pantai adalah tsunami. Mungkin yang perkotaan bisa jadi gempa atau kebakaran karena dekat dengan pasar dan seterusnya. Itu tingkat ininya beda-beda. Nah, nanti ada tiga tugas. Satu, siswa sebagai moderator, guru sebagai penyaji 1, dan siswa satunya sebagai penyaji 2. Guru itu tugasnya tadi, bagaimana memetakan sekolah ini
sejarah kebencananya bagaimana, lokasinya aman atau tidak, terus yang kedua bangunannya bagaimana, kebijakan sekolahnya sudah ada atau belum, terus lagi bagaimana peran PMR di sekolah tersebut. Jadi itu yang akan disampaikan. Di samping itu juga ada SK tim siaga bencananya atau belum. Dan yang terakhir adalah bagaimana ketika terjadi bencana itu, SOP-nya bagaimana. Itu nanti yang menerangkannya dari Itu bagian gurunya. guru. Ya, yang siswa tadi itu warna kuning berarti karena ada apa di situ, mungkin ada pohon besar, ada apa, mungkin dekat ada sungai irigasi dan seterusnya. Itu kebencanaan. Nah, itu mungkin jadi hal baru, Mbak. Jadi ini 3 hari ini saya banyak menjawab protes nggak, seperti Pak? itu. Atau banyak yang nanya nih, sebenarnya apa sih Nah, kalau yang protes tidak, hanya memang karena masalah hal baru, jadi banyak yang sering japri ke saya. Jadi saya sampaikan urutannya. Siswa 1 sebagai moderator tugasnya ini, terus yang 2 pembina sebagai penyaji 1 tugasnya ini, itu sudah saya sampaikan bagi yang bertanya. Tapi kalau tidak bertanya ya saya sudah paham. Tapi perlu disampaikan juga, Pak, biar paham juga nih teman-teman pembina. Jadi seperti itu. Karena kemarin sudah kita sampaikan di TM urutannya, dan ini ada beberapa sekolah yang tidak ikut TM malah mendaftar hari ini, karena hari ini pendaftaran terakhir. Hari ini terakhir. Minimal sudah menulis atau mengisi link di Google Form. Jadi sudah dianggap ikut. Itu seperti. Jadi yang mereka belum TM nonton podcast ini, Pak. Ya, siap. Yang perlu lagi silakan japri. Kalau saya ini. Atau di klik kolom komentar boleh nanti dia nih yang komen lagi. Komen lagi. Jadi itu, Mbak. Nah, kita juga dari awal selain 5 itu kita juga dulu saat online kita juga sama. Jadi pembelajaran di video itu nanti di upload ke YouTube. Linknya di kita, jadi kita penilaiannya itu ini juga langsung. Jadi penilaiannya begitu selesai diupload kita langsung menilai seperti itu saat online sama ya. Cuma karena COVID kan nggak mungkin berkumpul ya, maka dari unit sekolah masing-masing mereka gurunya sebagai fasilitator, muridnya siswanya sebagai audiens. Penilaiannya juga online juga, Pak, atau penilaiannya kan di upload ke YouTube. Linknya kita kirim ke kita. Yang menilai kumpul di sini di Kebumen G. Penilainya di sini ada 2 penilai saat itu, terus melakukan penilaian seperti itu. Jadi itu beberapa yang pernah kita lakukan. Juga dulu pernah pasang bongkar tenda, pernah lomba dragur juga seperti itu. Pernah tenda, Pak? Pernah. Jadi beberapa hal kita sudah lakukan di Olimpiade ini seperti itu. Jadi ini hal baru pastinya jadi pemantik baru juga ya, Pak? Betul, yang kesiapsiagaan khususnya ini. Kan Kebumen SPEB-nya kan diakui oleh nasional. Dapat nilainya apa kemarin? Alhamdulillah. Waktu podcast kesini. Iya, alhamdulillah. Berarti memang harus ditunjang lebih dari sisi SPAB-nya ini. Betul. Di setiap sekolah gitu. Iya. Karena kalau tidak kan ya semakin lama kan bumi kita semakin tua, Mbak. Iya. Ya, yang gampang saja di sekolah saya lah. Tahu-tahu cuma hujan deras temboknya roboh. Karena Madian daerah bukit ya. Iya, daerah bukit. Jadi hujan deras cuma paling setengah jam, tembok timur itu roboh. Beruntung sore hari pas nggak ada anak. Padahal tinggi temboknya, Mbak. Ini antisipasi kebencananya harus ini. Iya, harus mitigasinya ini. Mitigasinya harus ditingkatkan dan kerjasama dengan dinas pendidikan juga untuk itu. Ada kerjasama juga. Iya, jadi ketika ada seperti itu kita laporkan dan alhamdulillah langsung diperbaiki. Karena itu bahaya untuk siswa juga. Pasti membahayakan. Lantas Pak, sampai kalau hari ini ditutup udah berapa ini peserta yang masuk? Tadi antusiasme mereka gimana gitu? Tadi pagi sih ya, ini belum data hari ini ya. Tadi pagi itu yang mula sementara baru 6. 6 sekolah berarti ya? 6 SD atau MI. Terus SD. Yang Madya sudah ada 30, yang Wira bertahan masih 12 kalau nggak salah. Tadi pagi nggih. Masih didominasi Madya berarti ya? Masih dominasi Madya, karena jumlah sekolah Madya kan ada 160-an, Mbak. Sementara SMA, SMK kan hanya tidak banyak gitu. Kalkulasi peserta bisa berapa ratus, Pak? Besok laksana? Satu unit itu adalah 6 siswa dan 1 pembina, berarti 7. 7 tadi dijumlahkan sekitar 42. 7 kali 42 sekitar 300-an kurang lah. 500 ada mungkin ya, Pak? Enggak, 300-an, Mbak. Masih 300-an.
7 kali 4 kan 28, ya sekitar 300-an itu. Sama panitia Pak? Panitia sama 40. yang nonton juga. Sama tuan rumah tuh Pak? Belum juga nanti mereka membawa cadangan. Nah, Jadi iya, ada trik juga kalau saya. Jadi ketika ada lomba itu kasih cadangan. Siapa tahu pas hari H yang kejatah sakit umpamanya. Nah, itu cadangannya ini bisa untuk menggantikan seperti itu. Nggih. Kan kadang kita nggak tahu kondisi anak. Kadang pembina juga pas lagi mau lomba kayak kebetulan ada acara penting atau sakit kan harus ada penggantinya. Tapi tetap ada pembina yang harus stay ya Pak? Ada, harus mendampingi saat lomba. Karena pembina juga ikut lomba seperti itu. Sudah tambah itu berapa 40 pembina tambahan kan. Oke. Ratusan peserta besok akan memeriahkan di SMA 2 ya Pak? SMA 2 tanggal 5 Mei. 5 Mei itu hanya 1 hari Pak? 1 hari saja Mbak. Kita 2 hari 3 hari Pak? Itu kan Jumbara nanti. Oh iya, Jumbara lagi. 2 hari 3 hari nanti Jumbara gitu. Mekanisnya Pak untuk para peserta yang kemarin mau ikut gitu langsung hubungi Pak Dian atau gimana? Yes. Pendaftarannya. Jadi kita ngikuti Olimpiade itu ngikuti manajemen pembinaan PMR Mbak. Ada perekrutan, ya. Perekrutan itu nanti kita menyebarkan informasi dan seterusnya. Sebelumnya ada kita persiapan, ada rapat dan seterusnya, pembuatan proposal sampai kita mengumumkan. Nanti itu perekrutan. Terus setelah perekrutan nanti ada TM. TM itu nanti pembina menyampaikan ke siswanya bagaimana hasil TM-nya. Itu namanya masuk proses pendidikan dan pelatihan. Nanti setelah ini adalah kita ketemu tanggal 5 itu masuk ke Tribakti, proses Tribaktinya di situ, bagaimana mereka kenal dengan teman dari sekolah lain, bagaimana mereka membangun jejaring, bagaimana mereka bisa saling berbagi pengalaman, ya. Jadi yang kita sampaikan itu besok adalah bagaimana meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap. Nah itu dengan adanya peraya, dengan ada kesiapsiagaan, mereka akan belajar attitude itu. Karena mohon maaf, attitude sekarang itu sudah hancur. Ya. Karena 2 tahun COVID, attitude-nya sudah hancur. Saya merasakan ketika itu. Pak Guru ini sangat dekat dengan saya, sudah merasakan itu. Ketika SD mereka ini, ketika kelas 5, kelas 6 ada COVID, SMP-nya attitude-nya sudah berkurang. Jadi sangat berkurang. Dan itu sangat terasa itu. Sangat terasa 2 tahun itu. Makanya di Olimpiade kali ini pengen. Attitude itu kita rasa peduli nih Mbak. Mungkin bisa merasakan bagaimana anak sekarang, mohon maaf, anak sekarang dengan sebelum ada COVID sangat berbeda kalau saya. Peduli dengan dirinya, peduli dengan lingkungannya, gitu. Peduli dengan orang lain itu menurut saya sudah agak berkurang. Gitu. Angka ungguhnya itu sangat terasa sekali. Apalagi dengan alam itu jauh sekali. Ya. Mudah-mudahan sih anak-anak ini bisa ikut Olimpiade Pak. Amin. Ya, terakhir Pak Dian, harapannya kenapa harus ada Olimpiade? Harapannya apa Pak? Menaruh harapan apa nih adanya Olimpiade? Harapannya kembali ke tujuan tadi. Jadi adanya peningkatan kapasitas, ya. Paling tidak yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, ya. Terus yang adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan kemampuan, kompetensi dirinya di depan orang banyak, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Nah ini yang kita butuhkan untuk masa depan, bagaimana dia punya kemampuan, dia bisa mensosialisasikan atau menyampaikan, maka dia bisa berperan dalam misalnya mencari pekerjaan, itu akan mendapat nilai lebih. Jadi harapannya akan menumbuhkan itu profil pelajar Pancasila yang mandiri, yang berpikir kreatif, yang berkompetensi, berpikiran global. Itu yang diharapkan kalau secara profil pelajar Pancasila. Tapi kita juga punya Mbak di PMI, ada namanya 8 karakter peduli, bersih, sehat. Ini yang kita utamakan untuk di Olimpiade ini. Sederhana saja, ketika Olimpiade selesai, apakah sekolah itu bersih atau tidak? Dari sampah. Itu sederhana sekali. Coba kita lihat besok. Minimal itu ya. Minimal itu. Ya. Apakah mereka akan membuang sampah pada tempatnya? Apakah mereka akan peduli dengan lingkungannya, dengan temannya? Itu aja yang kita lihat besok. Kalau itu berhasil, berarti adalah tujuan itu tercapai. Dan yang penting adalah persamaan persepsi tentang materi khususnya. Jangan aja terjadi gap. Sekolah A ini ternyata materinya sudah terlalu jauh, sementara sekolah B mungkin
mereka baru belajar mengenal. Itu kan Nah, akan berbeda sekali seperti itu. Nah, itu mungkin tugasnya dari PMI bagi sekolah yang mungkin masih kurang dalam pembinaan. Kami mohon Mbak selaku forum, Mbak dikutus fasilitator dari PMI. Entah itu siapa, dari KSR boleh, dari TSR boleh, untuk ya minimal membantu pembina di unit tersebut. Itu akhirnya evaluasi adalah ke situ. Bagaimana kita bisa memilah sekolah yang memang penguasaan materinya kurang atau apa, bisa dikirim KSR, TSR untuk mendampingi pelatihan-pelatihan di unitnya. Mungkin itu Mbak harapan terakhir dari Olimpiade ini. mudah-mudahan tercapai Pak. Tapi insya Allah Amin. kalau sekolah menjalin komunikasi baik, koordinasi baik dengan kami, Betul. dengan pemenuhan kebutuhan materi, insya Allah kami siap ready sih. Siap, Ya. nggih. Kita awali dengan koordinasi yang baik, Nggih. kami pasti akan mensupport penuh gitu Siap. di fasilitator tersebut. Mungkin karena mereka belum tahu juga Mbak. Nah ya, makanya Alurnya gimana? boleh langsung apa yang kalian butuhkan fasilitator terhadap peran pertama atau SPAB dan lain sebagainya sih bisa mengontak kami, komunikasi dengan baik, koordinasi dengan baik, insya Allah kami akan memenuhi kebutuhan Kebutuhan. daripada setiap sekolah yang untuk lebih eksis lagi Betul. PMR-nya, untuk menambah wawasan lebih luas lagi pasti Nggih, gitu ya. nggih. Apalagi dijamin sudah bersertifikat ya Mbak. Wah, Iya Pak. pelatih-pelatih PP-nya sudah Iya, bersertifikat, insya Allah kami bencana hadirkan sudah yang tersertifikat nggih. Pak, betul. Oke Pak Dian, terakhir Pak, closing statement untuk para peserta yang akan ikut Olimpiade besok di tanggal 5 Mei, silahkan. Ya baik, kepada Bapak Ibu pembina, kepada adik-adik peserta, mari kita ikuti kegiatan ini dengan ceria, bahwa kegiatan ini jangan dianggap sebuah kompetisi yang harus berdarah-darah istilahnya. Terus juga responsif, diharapkan setelah dari kegiatan ini adik-adik semua juga pembina responsif dengan lingkungan sekitar kita, baik kesiapsiagaan dan sebagainya. Yang terakhir adalah terampil, bagaimana ketika suatu kejadian, contohnya ada teman kita yang terjatuh berdarah, kita harus terampil bagaimana proses pertolongan yang baik dan benar. Itu yang sesuai dengan tagline pada Olimpiade PMR ke-6 ini. Jadi ceria, responsif, dan terampil. Asik. Begitu. Thank you guys yang sudah menonton siang hari ini. Begitu tagline-nya, boleh kita ulang bersama Pak buat closing? Ya, ceria, responsif, dan terampil. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.